Hari ini kita akan lanjut konversi. Kemarin, siapa yang masih ingat kita lagi konversi apa? Biner bukan Bu? Biner kemana? Biner ke desimal sama Biner ke hexadesimal. desimal. Terus desimal ke heksa ya. Oke, sekarang siapa yang... Nah, sekarang kalian mau yang mana dulu nih? Mau sesuai buku aja? Kita mau belajar yang mana sekarang? Berarti kemarin biner ke heksa. Ini ya, ini nih biner. Ini desimal ke biner, tapi tidak ada biner ke heksa. Oh ya, makanya kemarin Ibu ajarin. Berarti sekarang dari heksa ya. Dari heksa. Karena kita sudah di bab ini nih ya, heksadesimal. Nah, heksadesimal kita ulangi lagi ya, yang kemarin. Heksadesimal itu adalah bilangan basis berapa? 16. Awalnya dari apa? 9 terus sampai F ya. Sampai F, A, B, C, D, E, F. Jadi tidak ada G ya, tidak ada G. Sehingga kalau kalian ketahui heksadesimal terbesar itu kalau di kode warna ya, itu F ya. Itu adalah warna putih gitu. Nah, ini konversi dari desimal ke heksadesimal. Oh ya, ini kemarin ya, kita yang ini. Terus konversi dari heksadesimal menjadi desimal. Kita lihat dulu sini. Nah, ini ada tabel ya. Nah, ini ada tabel. Diketahui bilangan heksadesimal C7. Maka cara mengkonversi bilangan heksadesimal menjadi bilangan desimal adalah dengan menghitung hasil jumlah perkalian dengan 16. Karena heksadesimal adalah basis 16. Nah, ini position value dari heksadesimal ya. Seperti ini. Nah, mungkin kalian pernah lihat angka di kalkulator ya. Kalau udah mentok, itu nanti di belakangnya ada nilai seperti ini. E tambah 14. Nah, itu dia udah ke heksadesimal karena udah nggak bisa nampung secara desimal ya. Dia udah masuk ke heksadesimal. Artinya udah basisnya udah lebih dari 10 ya. Basisnya udah lebih dari 10 sehingga nggak muat di kolom kalkulator. Itu kalau kalian pakai kalkulator yang manual. Tapi kalau kalkulator yang yang di komputer gitu ya, yang di handphone itu udah muat. Ada yang udah muat lebih dari bilangan basis 10. Oke. Nah, di sini misalkan tadi bilangannya adalah C7 ya. C7. Nah, C itu adalah berapa? Nah, kita lihat di tabel. Nih. C, nih heksa nih ya. Heksa, kalian lihat ke sini, ke pointer Ibu. Nah, C7. C itu adalah 12 ya. C itu 12, berarti 12 dikali 16. Kenapa 16? Sekali lagi Ibu ingatkan, karena heksadesimal adalah basis 16. Jadi C itu berapa? C itu adalah 12. 12 harus dikali dengan 16. Maka isinya 192. Terus 7. 7 itu termasuk, ya kalau 7 mah 7 ya, sama ya. Kan masih ada di dalam range 1 sampai 9. Maka 7 dikali 1 sama dengan 7. C7 sama dengan 192 sama 7 ya. Seperti itu. Terus lanjut ke sini pakai caranya buku dulu ya. Sehingga angka heksadesimal C7 basis 16 ya. Dalam perhitungan konversinya jadi ini caranya gini kalau dia C kali 16
terus 7 kali 16. Jadi masing-masingnya dipisahin ke dalam kurung. Yang C dikali sama 16, kemudian yang 7 dikali sama 16 juga. Nah, setelah itu, tadi C itu berapa? C itu 12 kan ya? 12 dikali 16 tadi kita udah tahu isinya adalah 192. 7 dikali 1 kita udah tahu isinya adalah 7. Maka 192 sama 7 jadi 199. Ya, jadi tinggal ditambahin aja. Nah, kemudian kenapa ada 10? Karena heksadesimal kan ke desimal nih. Desimal itu kan basis 10 ya. Jadi di sini sudah bukan 16 lagi. C7 basis 16 atau C7 heksadesimal adalah 199 basis desimal ya, 199 10 gitu. Kemudian ada lagi cara konversi dari heksadesimal menjadi biner. Nah, untuk mengubah bilangan heksadesimal menjadi biner, maka yang harus dilakukan adalah dengan mengubah bilangan heksa menjadi bilangan desimal terlebih dahulu. Misal diketahui bilangan heksadesimalnya masih C7, maka cara mengkonversi bilangan heksadesimal menjadi bilangan biner adalah konversi bilangan heksa menjadi bilangan desimal, ini ya, 199 basis 10. Hasil konversi bilangan desimal menjadi desimal dikonversi lagi jadi biner. Nah, berarti 199 dibagi 2. Kenapa 2? Ada yang mau kasih tahu Ibu? 2. Ada yang tahu kenapa 199 dibagi 2? Karena mau ke biner. Betul ya, ingat-ingat lagi biner basisnya 2, biner itu 2 ya. Jadi kalau mau ditaruh ke biner pasti dibaginya 2, bukan 16 atau dibagi 10 lagi. Karena 16 punyanya heksadesimal dan 10 punyanya desimal ya. Jadi kalau misalkan mau ke biner kan pasti dibagi jadi 2. Nah, seperti ini, 199 dibagi 2 sama dengan 99. Apakah ada sisa? Ada 1. Terus 99 turun ke bawah. 99 dibagi 2 ada hasilnya adalah 49. Ada sisa ada 1. 49 yang turun ke bawah. 49 dibagi 2 sama dengan 24. Ada sisa ada 1 ya. Kemudian 24 nih, 24 dibagi 2. 24 dibagi 2 itu 12. Ada sisa enggak? Habis ya, bilangan genap. Kemudian 12 dibagi 2, nggak ada sisa ya, habis 6 ya, hasilnya sisanya 0. Kemudian 6 dibagi 2 sama dengan 3, ada sisa nggak ada, karena bilangan genap, habis. Kemudian 3 dibagi 2, 3 dibagi 2 sama dengan 1, ada sisa ya, bilangan ganjil ya, sisanya 1. Kemudian 1 dibagi 2 sama dengan 0. Ada sisa ya, sisanya 1. Seperti biasa, biner berarti bacanya dari bawah ke atas. Maka diperoleh konversi dari 199 desimal ke biner adalah 11000 111. 11000 karena biner basisnya adalah 2, taruh 2 kecil di bawahnya. Nah, sekarang Ibu mau seperti biasa ya, nyobain kita pakai Jamboard. Setelah yang tadi heksa mau diubah ke yang tadi contohnya apa? Heksa ke desimal dulu ya. Oke, kita bikin contoh heksa ke desimal. Jamboard Ibu sudah muncul di kalian? Sudah, Bu. Ada? Ada ya? Oke. Belum nulis apa-apa. Kita sekarang kan, kalau kemarin kan dari biner ya. Sekarang kita mulai di heksa. Heksa ya. Heksanya 40. Mau diubah ke desimal dulu ya. Desimal. Nah,
sebetulnya ini ada lagi ya, ada tabel. Kemarin di video kalau kalian udah nonton, kalian udah lihat ada tabel heksa, biner, sama desimal. Nah, ini ada tabel ya. Kalau misalkan kita mau share, kalau kita mau ubah dari heksa 40 ke desimal gitu ya. Ini di sini kita bisa lihat dulu ke biner. Kalau misalkan dari heksa, ini kan ada desimalnya ya. Nih desimalnya kalian lihat. Dari 40 itu kita bisa lihat di sini ada 4 ya. Ada 4 sama 0. Maka kita bisa ketahui kalau misalkan dari heksa ke desimal itu kita ubah dulu dari heksa ke biner ya. Kayak gini. Ke basis 16 ke biner dulu ya. Caranya kita lihat yang ini sama ini. Nah, ini berapa? Nah, ini adalah 0100 ya. Ini 0100 kemudian 0000. Nah, ini nilainya. Jadi kalau misalkan dari 40 basis heksa ya, 40 basis 16 ke biner itu, maka nilainya adalah 0100 sama 0000. Nilainya berapa di sini? Berapa basisnya? 2, Bu. 2 ya, karena biner gitu. Nah, ini kita udah tahu nih. Dari 40 ke binernya itu adalah 01000000. Nah, ini tabelnya siapa yang bikin? Udah ada ya dari sananya. Kalian gak usah mikir-mikir, langsung kalian lihat aja di tabelnya ya. Ini sayangnya di modulnya nggak ada. Nah, setelah itu kita ubah. Nah, misalkan kan tadi udah ketahuan ya binernya 010000 ya, kayak gini 01000000. Nah, ini binernya. Kemudian desimalnya, nah kita bisa juga pakai cara tabel ya. Nah, cara tabel itu kalau misalkan di biner mau dikedesimalin ya, kan barusan dari heksan ya tujuannya ini ya. Nah, ini kita pakai tabel ini nih. 1 2 4 8 16. Habis 16 ada yang tahu berapa? Siapa tahu udah pernah dulu di SMP? 32, habis 32 berapa? 64. 64. Iya. 64. Habis 64? 128. 128 ya. Ini kelipatan nih kalau kalian tahu ya. Kalau kalian sadar, kalau kalian ngeh dulu ya. Misalkan kalau misalkan udah 128 itu apa kesananya? Ada yang tahu? Habis 128 berapa? Habis. Ya, ini kan perpangkatannya ya. Ini perpangkatannya. Jadi nanti kalian tinggal lihat aja gitu ya. Ini dari 1, 2, 4. Terus habis 4, 8. Habis 8, 16. 16, 16, 32. 32 sama 32, 64. 64 sama tambah 64, 128. Ini mah pangkatnya ya. Nah, ini kalau misalkan diiniin lagi, dijabarin lagi. Nah, ini 2 pangkat 1, 2 pangkat, 2 pangkat,
3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7. Itu ya. Nah, terus habis itu jadi sebenarnya gimana sih? Kan barusan kita udah bikin kan, udah ketemu dari binernya nih. 1, 0, 1, 0, 0. Terus nolnya 4 kali. Nah, ini adalah basis biner. Maka ini adalah 1 dikali 64. Nah, 64 basis desimal. Maka 40 basis heksa sama dengan 64 basis 10 untuk desimalnya. Udah paham belum? Masih nggak paham? Apa-apa? Kita contohin lagi berapa ya? Heksa keenakan pakai cara yang di modul atau cara yang ibu tadi? Cara yang pangkat. Ini kalau misalkan nggak daring, kita langsung di papan tulis ya. Nggak usah pusing-pusing share Jamboard. Oh iya, kalau kalian misalkan mau tahu nih, tadi si ibu kenapa sih tiba-tiba jadi ada 64 nilainya? Ini tuh gini. Kalian lihat ada di mana satunya. Tadi satunya kan ada di 2 pangkat 6. Ini ibu kopiin ya ke Jamboard ya biar kalian lihat. Oh, ibu deh mau share ke kalian. Kelihatan? Tah. Kelihatan. Jadi kenapa tadi si ibu muter-muter? Nah, ibu teh muter-muter kan pertama ini nih. Barusan kan ibu nulis biner berapa? 40 kan. 4 itu di tabelnya berapa? 4 itu saat ini ya. Kita pakai ini weh. Nah, 4 itu ini kan sampai sini nih. Ini 4. Nah, ini teh 4. Nah, kayak gini. Ini kan 4 ya? Ya enggak? Tadi di tabel. Ini 0. Terus ketahuan dari mana nilainya adalah 64. Yang satu mana? Ini ya? Nah, tabel di bawahnya berapa? 64. Maka 40 basis 16 adalah 64 basis 10. Paham nggak dari sini? Karena 1 itu kan carinya yang 1, jangan yang 0. Yang 1 itu ada nilainya, gitu. Kalau misalkan satunya nanti keadaannya banyak, ya berarti tinggal ditambahin ya. Gitu. Paham nggak sampai sini? Kalau paham, ibu kasih satu cara lagi. Lanjut. Karena kita sampai jam berapa? 8.30 ya? Iya, sampai 8.30. Masih ada waktu. Atau mau diulang yang ini? Diulang aja. Oke, ibu ulang yang 4 sama 10 ya. Heksa ke desimal. Nah, pertama kita lihat apa tadi? Tabel ya. Pertama kita lihat tabel. Kita cari angka apa? Angka 4 sama 0. Karena tadi desimalnya berapa? 40 ya. Angka 4 berapa di sini? Ini ya. Sepakat ini ya. 4 sama 0. Tabelnya cari di mana? Tabelnya bisa cari googling aja karena di modul nggak ada. Kalian carinya tabel desimal biner oktal heksa. Nanti di situ keluar kayak gini tabelnya.
Kita sepakat 4 sama 0 berapa? 4-nya berapa? 0, 100. 0100 sama 0 0. 0 0. Iya, 0-nya 4 kali. Kenapa 00. carinya di biner? Karena kita mau ngubah desimal heksa heksa ke desimal itu, berarti carinya yang desimalnya dulu, 4-nya kan ya. 4 dicari ke biner. Kenapa cari ke biner? Karena nanti kan ketahuan ya, dari biner jadi 2 kali caranya. Kalau tadi juga sama caranya 2 kali, cuman nggak dikasih lihat ke kalian tabelnya ya. Nah ini kita sepakat ya, 0100 sama 000 adalah nilai dari 4 dan 0 ya. Ibu stop. Kita ketahui di sini 4 ini nilainya adalah berapa? 0100. 0 tadi nilai binernya di tabel 0000. Sehingga kita gabungin ke biner ya. Kan barusan mau dari heksa ke desimal ya. Kita harus lewat biner dulu. Caranya sama nih kayak yang di modul ya. Yaitu 0100 ditambahin ini. Ya. Nah, ini 4, ini 0. Itu. Ini berapa? Basis 2 karena dia biner, hanya ada 0 dan 1. Kemudian Ibu pakai lagi tabel. Tabelnya yang mana? Tabelnya yang ingat, ini dari mana nilai biner ada di sini? Nah, ini adalah biner yang barusan ya. Yang barusan kita coret-coret, yaitu 40. 40 adalah 0100, kemudian 0000 ya. Nah, kemudian kita cari pangkatnya. Nah, kalau misalkan 2 pangkat 0, bentar. Ini kenapa 2? 2 kan biner ya. Sepakat ya. 2 itu adalah biner. Kan mau dari biner nih, biner ke desimal nih sekarang. Jadi heksa ke biner, terus dari biner ke desimal. Nah, 2 pangkat 0 itu 1 ya. 2 pangkat 1, 2. Kemudian 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 3, 8. 2 pangkat 4, 16, 2 pangkat 5, 32, 2 pangkat 6, 64, 2 pangkat 7, 128. Terus kenapa Bu ini 64-nya dikasih hijau? Kenapa? Apa coba? Karena angka satunya, Bu. Iya, karena angka satunya. Yang lain mah nilainya 0, sedangkan 0 itu kan nggak ada ya. Nah, kita cari kira-kira yang ada angka satunya yang mana. Kebetulan di nilai 40 ini ya, angka satunya itu cuman ada di angka 4 ya, yaitu antara yang ini nih. Nah, ini teh kan 4. Ini binernya 0 ya. Nah, kebetulan di sini ketika kita cocokin ke pangkat yang ada nilainya 1 tuh cuman 64. Kalau keadaannya nanti misal ya suatu saat kalian nemu satunya ada 2, di sini ada juga, ya udah ditambahin 64 sama 32 itu. Kalau karena nggak ada, karena ini dia 0 atasnya, ya udah berarti yang dianggap cuman yang ini si 64. Maka dari itu nilainya, maka dari itu ya, karena ini adalah 1, yang lainnya 0, dan di sini barusan kita lihat, kita nyontek ke tabelnya, udah bikin dari pangkat-pangkatan, di sini nilainya 64, maka 40 basis 16 adalah
64 basis 10. Gitu. Paham nggak? Kalau nggak paham, tadi Paham, siapa Bu. yang baru datang, dilihat ya recordnya nanti ya. Jadi heksa dari 40 ke desimal itu adalah 64 ya. Dengan cara kita lihat ini di tabel, kita bikin tabel dulu, maka ditemukan seperti ini. Terus apalagi ya, kalau di modul itu udah cuman sampai sana saja. Kalau di modul itu kalian lanjut ke logika proposisi, jadi nggak terlalu lama ya. Nantilah ibu buat ya, ibu sempatin ngebahas konversi-konversi ya dari kan ini nggak semuanya, soalnya sebetulnya ada satu lagi namanya oktal ya. Ada satu lagi, jadi ada biner, ada heksa, ada desimal, ada oktal, itu ada satu lagi. Nah lanjut kita bahas nih ya sampai apa nih? Sampai G. Sampai G. Bab 1 ini panjang soalnya, panjang sekali ya. Computational thinking itu panjang sekali, kita nggak bisa terus-terusan stuck di konversi seperti biasa. Kita bahas dulu nih, ada 2 menit lagi ya sebelum kalian lanjut ke pembelajaran berikutnya. Kita bahas dulu 2 lembar nih ya tentang logika proposisi. Logika proposisi itu nanti ditulisnya pakai tanda ini ya, sama tanda ini. Logika proposisi adalah suatu sistem berdasarkan proposisi. Setiap proposisi hanya bisa bernilai benar atau salah. Logika proposisi memungkinkan aliansi simbol menggunakan operator yang beda. Misalnya, kalau dan, naruhnya kayak gini. Kalau ke bawah itu atau. Ini tanda yang emoticon yang kalau kalian suka pakai ya. Kalau ini ditaruh 2 kali kayak orang senyum ya. Ini adalah dan, kalau atau itu ke bawah. Proposisi, sebuah pernyataan atau kalimat deklaratif yang memiliki bernilai benar atau salah. Misalkan, contoh. Semua pernyataan di bawah ini adalah proposisi. 10 adalah bilangan genap. Sekarang kita tentuin. 10 adalah bilangan genap, benar atau salah? Benar, Bu. Benar, Bu. Benar. Insinyur Soekarno adalah alumnus UGM. Benar atau salah? Ibu nggak tahu. Nggak tahu ya. Oh, benar. Kita asumsikan benar dulu. Kemudian 1 tambah 3 sama dengan 4. Benar? Benar. 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 25 lebih besar dari akar kuadrat dari 25. Benar atau salah? Benar ya, akar kuadrat dari 25 otomatis lebih kecil ya. Kan akar. Kemudian pada tahun ini ada dinosaurus di kebun binatang Ragunan, Jakarta. Benar atau salah? Ibu nggak tahu ya. Ibu nggak tahu, tapi ini sebuah pernyataan. Hari ini adalah hari Sabtu. Benar atau salah? Salah, Bu. Salah, hari ini hari Selasa. Tetap proposisi ya, walaupun salah. Untuk sembarang bilangan bulat, n lebih besar dari 0. Maka 2n adalah bilangan genap. Benar atau salah? Wah, mantep nih. Ini nih kalian bakalan banyak yang gini nanti di pemrograman. 2n adalah bilangan genap. Untuk sembarang bilangan bulat. N lebih besar dari 0. Ini bisa benar, bisa salah ya. Ini benar karena bilangan bulat itu tidak ada komanya ya. Berarti kalau dibagi 0 dia habis ya. Berarti benar. Ya. Contoh 2, semua pernyataan di bawah ini bukan proposisi. Nah, yang bukan proposisi itu dia bukan pernyataan atau nggak bisa dibuktikan salah atau benarnya. Seperti, jam berapa kereta api Argo Bromo tiba di stasiun Gambir? Dia bertanya,
ya. Kemudian isilah gelas tersebut dengan air. Itu juga bukan pernyataan ya, tapi perintah. Kemudian X tambah 3 sama dengan 8. Nah, ini kalau misalkan kita nggak tahu, nggak jabarkan kan kita nggak tahu ini X-nya tuh 5 apa bukan, gitu ya. Kemudian X lebih besar dari 3. Nah, ini juga kita nggak tahu karena nggak ada hasilnya, ya. Nah, kemudian ada lagi notasi proposisi. Proposisi dilambangkan dengan huruf kecil P, Q, dan R. Misalkan, P adalah 13 adalah bilangan ganjil. Q, Jokowi adalah alumnus UGM. R, 2 tambah 2 sama dengan 4. Contoh ya. Kemudian operator logika. Nah, operator logika ini nanti operatornya akan kita pakai ketika kita mau membuat sebuah notasi ya. Misalkan konjungsi P dan Q. Nah, kita tahu barusan dan kayak gimana tandanya? Ini ya. Kalau ini apa? Atau. Kalau ini ingkaran atau negasi ya. Depannya dikasih tanda ini. Ini misalkan P, tidak P berarti kayak gini. Kemudian P atau Q berarti notasinya kayak gini. P dan Q notasinya seperti ini. Proposisi P dan Q disebut dengan proposisi atomik. Kombinasi proposisi P dan Q menghasilkan proposisi majemuk atau compound proposition. Contoh, P. Kalau P itu apa sih Bu ya? Apa? Kan barusan kita udah di ini ya, sepakat di awal ya. Notasi proposisi itu adalah P, Q, sama R. Jadi kita variabelnya ya, kalau kalian udah masuk ke pemrograman, kita pakai P sama Q sama R ya. Pokoknya ya itu adalah variabel ya. Nah, misalkan variabel pertama, variabel P, hari ini pemilu kepala daerah. Q, peserta didik diliburkan dari sekolah. Maka dapat disimpulkan proposisi majemuk seperti berikut. P dan Q. Kalau dan itu harus benar dua-duanya ya? Atau harus salah dua-duanya? Dan. Misalkan dan itu iya, harus benar dua-duanya. Tahu dari mana? Tahu dari pembelajaran sebelumnya ya. Kalau dan itu harus benar dua-duanya. Misalkan, bawalah buku dan pensil. Kalau pakai dan berarti bukunya harus dibawa, pensilnya harus dibawa. Kalau misalkan cuman bawa pensil berarti jadi salah karena perintahnya dan itu harus ada dua-duanya, buku sama pensil. Kecuali misalkan bawalah buku atau pensil. Misalkan cuman bawa pensil, benar atau enggak? Benar, Bu. Benar. Benar, karena notasinya atau. Bawalah buku atau pensil. Berarti kalian boleh bawa salah satunya. Maka dari itu kalau salah satunya salah atau salah satunya benar, tetap benar gitu ya. Nah, makanya sekarang kita bikin lagi di sini. Di sini ada variabel P hari ini pemilu kepala daerah. Kemudian Q-nya adalah peserta didik diliburkan dari sekolah. Nah, compound proposition-nya adalah P dan Q, berarti dua-duanya harus positif ya, harus benar ya. Hari ini pemilu kepala daerah dan peserta didik diliburkan dari sekolah. Sedangkan kalau atau, hari ini pemilu kepala daerah atau peserta didik diliburkan dari sekolah. Ya. Jadi ada atau ya, hari ini pemilu kepala daerah atau peserta didik diliburkan dari sekolah. Kemudian ada negasi, bukan P. Tidak benar hari ini hujan atau hari ini tidak hujan. Jadi kalau negasi atau bukan ya, negasi itu ini ya, atau bukan, itu kalian boleh taruh di depan, tidak benar ya, atau misalkan
tidaknya ditaruh di belakang gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ini masih banyak ya, kita bab 1 masih ada bab H, yaitu pemecahan masalah. Terus, nah ini teori sih nggak ada tulis-tulisan, nggak ada ngotret-ngotret. Kemudian habis pemecahan masalah. Oke, ini berarti minggu depan kita agak ini ya, agak slow dulu. Minggu depan kita tidak ngitung-ngitung lagi ya. Kita tidak konversi. Tapi tetap ya yang konversi nanti, yang konversi tadi nanti tetap disimak nanti seperti biasa di YouTube di YouTube channel Ibu. Silakan di like, di komen, di subscribe ya. Nanti seperti biasa Ibu sajikan yang barusan ya, recording yang barusan, siapa tahu kalian belum paham. Juga nanti kalau Ibu sempat ya, sebelum Ibu bikin materi yang tentang pemecahan masalah atau problem solving, Ibu juga nanti akan coba ke kalian praktekkan gimana caranya konversi. Yang belum itu sebetulnya ada oktal. Ibu takutnya nanti muncul soal tentang oktal gitu, padahal di sini nggak diajarin tentang oktal ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Tugasnya sama kayak yang tadi ya, konversi assignment, tapi karena nggak bisa di ini, Ibu mau lihat kontretan kalian, nanti Ibu isinya sebagai assignment, kalian tinggal upload aja. Jadi bukan kuis ya, kalau kuis kan PG gitu. Ibu takutnya kalian malah ngasal. Oke, ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian. Terima kasih banyak sudah menyimak bersama Ibu.